Kerap kali orang tua terkejut ketika suatu waktu anaknya berani memberontak, berani melawan. Padahal selama ini mungkin anak ini tumbuh menjadi anak yang manis, anak yang nurut, anak yang nggak pernah berani melawan gitu. Nah, ini seringkali dihadapi orang tua, khususnya yang memiliki anak-anak mulai memasuki masa remaja. Apa yang sedang terjadi dengan anak ini? Nah, hal yang kerap kali tidak disadari oleh orang tua adalah justru ketika anak-anak selama ini tidak pernah berani melawan, selalu nurut, itu mencerminkan bagaimana perilaku orang tuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang satu tipe orang tua, yaitu orang tua yang overprotective. Apa itu orang tua overprotective? Orang tua overprotective itu merupakan orang tua yang memiliki perilaku dengan kontrol yang sangat berlebihan terhadap anak. Nah, kontrol ini tidak hanya soal membatasi secara fisik akan kehidupan anak-anaknya di luar rumah atau di suatu tempat, tidak, tetapi lebih kepada kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak-anak sampai anak-anaknya ini tidak punya ruang bagi diri mereka sendiri. Jadi misalnya overprotective itu bukan hanya membatasi nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sana, tidak. Tapi anak ini bisa di sana sini, tetapi ada orang tuanya yang hadir baik secara fisik maupun tidak fisik. Maksudnya tidak fisik, anak ini bisa aja ada di suatu tempat, tetapi dia nggak bebas karena ada aturan-aturan yang mengikat yang sudah disampaikan oleh orang tuanya. Nah, jadi orang tua yang overprotective ini lebih kepada kehadiran mereka di dalam kehidupan anak-anaknya yang sangat mengikat sampai anak-anak ini tidak pernah menjadi diri mereka sendiri. Apa yang membuat orang tua menjadi overprotective? Yang pertama adalah rasa takut. Ketakutan orang tua yang berlebihan akan membuat mereka untuk menjagai anak-anaknya, menjadi overprotective terhadap anak-anak ini. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Bisa saja misalnya orang tua yang pernah kehilangan anaknya sebelumnya, pernah kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan teman dekat yang sangat membuat mereka berduka sedemikian sehingga mereka tidak ingin hal ini terjadi kepada anak-anaknya. Nah, berikutnya adalah biasanya orang tua overprotective, orang tua yang memiliki anak tunggal, anak satu-satunya, maka ini biasanya akan menjadi overprotective karena tidak ada yang lain yang membagi kasihnya, sehingga seluruh perhatian, seluruh seluruh kasih sayangnya ya dicurahkan ke anak ini, sehingga tanpa disadari dia justru menjadi overprotective. Selain itu juga anak adopsi yang apalagi khususnya tidak diketahui asal usulnya, ini membuat orang tua menjadi sangat overprotective, mencoba untuk membentuk anak ini sedemikian, takut kalau anak ini punya bibit-bibit bobot yang tidak jelas gitu ya. Nah, yang terakhir apa yang membuat orang tua menjadi overprotective adalah kurang pengalaman. Nah, di video sebelumnya kan kita belajar tentang orang tua yang inattentive. Orang tua yang inattentive itu berasal dari juga orang tua yang inattentive, sehingga dia nggak punya modal, nggak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan-perasaan positif terhadap anak-anaknya. Nah, dalam hal orang tua yang overprotective juga, itu berasal dari dimana dia tumbuh. Ketika orang tuanya overprotective, maka dia tidak punya modal lain. Dia hanya tahu bagaimana orang tuanya memperlakukannya, sehingga dia akan mencoba mengulanginya. Dia juga akhirnya ya tahu cara memperlakukan anak sebagaimana dia diperlakukan, menjadi orang yang overprotective juga. Nah, perilaku-perilaku overprotective ini bisa seperti misalnya mengutamakan aturan. Jadi orang tua yang overprotective biasanya akan mengambil satu perilaku mengutamakan aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dengan mencoba membuat aturan yang sedemikian jelas dan ketat, dia mengira bahwa dia sudah mengekspresikan akan perhatian dan cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Nah, perilaku yang lain bisa misalnya menolak perasaan-perasaan yang muncul.
Jadi orang tua yang overprotective ini biasanya karena mengutamakan aturan tadi itu tidak terlalu hangat secara emosional sebetulnya, sehingga mereka menolak emosi-emosi yang muncul. Itu sebabnya misalnya kalau anak mulai mencoba untuk membangun relasi secara emosional, orang tua membatasinya, lebih mengedepankan aturan itu. Jadi nggak ada misalnya basa-basi dan kondisi-kondisi yang informal, kondisi-kondisi yang mengalir begitu saja, atau kejutan-kejutan yang memberikan efek tertentu, emosi-emosi tertentu gitu, tidak. Jadi biasanya sih datar, semua terkontrol, segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dipikirkan, diatur sedemikian. Jadi tidak ada ruang di luar itu. Nah, perilaku yang lain adalah tidak memberikan ruang kepada kesalahan. Jadi sangat memastikan anak-anak ini tidak melakukan satu kesalahan pun di dalam hidupnya. Berikutnya itu biasanya sih membenarkan diri, melakukan defense. Ketika anak-anaknya mulai mencoba untuk mempertanyakan aturan-aturan itu, maka mereka akan membenarkan diri, menjelaskan aturan itu untuk menunjukkan bahwa mereka benar di dalam aturan itu. Nah, itulah perilaku-perilaku yang overprotective terhadap anak-anaknya. Kalau orang tua overprotective, apa dampaknya bagi anak? Sebetulnya dampaknya sangat serius. Kalaupun misalnya anaknya kelihatan menjadi anak yang nurut, taat, tapi dampaknya sangat serius. Yang pertama adalah anaknya tumbuh di dalam kemarahan. Ketika mereka tidak pernah menjadi diri mereka sendiri, mereka tertekan, frustasi, dan itu menimbulkan kemarahan yang dibawa. Itulah yang ketika memasuki masa remaja, mereka akan berani mengekspresikannya dalam bentuk pemberontakan. Yang lain, kalaupun mereka tidak berani mengekspresikan dalam bentuk pemberontakan, maka ketika mulai memasuki dewasa, mereka akan menjadi orang yang sangat bergantung. Bayangin kalau dari kecil segala sesuatu dipastikan oleh orang tuanya. Anak ini gak pernah bisa belajar. Mereka akan sangat bergantung kepada orang tuanya, tidak pernah menjadi orang yang mandiri. Nah, dampak lain adalah juga biasanya muncul dalam bentuk eating disorder, penyimpangan makan gitu ya, bisa makan berlebihan atau bisa menahan makan secara berlebihan. Biasanya hal ini akan muncul karena memang anak yang tumbuh dalam pola asuh orang tua yang overprotective ini akan mengalami ketidaktenangan, karena kan dia selalu dibayangi nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga ketidaktenangan di dalam dirinya akan mencoba untuk mencari pelampiasannya dengan makan misalnya, atau dengan menahan makan. Kemudian juga anak dengan orang tua yang overprotective akan menjadi anak yang low self-esteem, karena dia sendiri sebetulnya tidak pernah bisa melihat dirinya yang berharga. Dia hanya tahu bahwa dia harus ikut apa yang menjadi aturan orang tuanya. Nah, hal yang terakhir yang sangat berbahaya, itu sebabnya saya katakan sangat berbahaya, adalah adanya ketinggalan dalam pertumbuhan rohani. Sebetulnya orang tua yang overprotective harus segera menyadari, ketika mereka memastikan segala sesuatu akan kehidupan anaknya, ini membuat anaknya tidak pernah mencerna akan kehidupan mereka sendiri. Mereka akan sangat bergantung kepada aturan orang tuanya pada akhirnya, dan ini secara rohani akan membuat mereka juga sulit mengalami Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keterlambatan di dalam pertumbuhan rohani. Apa hubungannya? Karena ketika mereka mulai mencoba untuk misalnya mengenal Tuhan, mereka sulit mengenal Tuhan yang baik, Tuhan yang berelasi secara personal, karena mereka tumbuh dengan orang tua yang juga tidak berelasi secara personal.
Orang tuanya kan hanya mengikat di dalam aturan-aturan itu. Dan bisa jadi sebetulnya anak ini nanti mengenal Tuhan hanya satu aspek, yaitu Tuhan yang pemarah, Tuhan yang controlling, Tuhan yang penuh aturan. Dia akan sulit untuk melihat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang personal, Tuhan yang penuh dengan kebersahajaan gitu. Itu sulit. Karena itu memang orang tua perlu menyadari akan perilakunya yang overprotective ini yang sangat berbahaya kepada anak-anaknya. Apa sih pandangan Alkitab tentang anak? Anak itu kan bukan milik orang tua. Anak itu milik Tuhan yang dianugerahkan kepada orang tua. Karena itu orang tua tidak boleh merasa memiliki anak. Orang tua yang merasa memiliki anak, itulah yang berpotensi untuk menjadi overprotective, membentuk anak ini sedemikian seperti yang dia mau. Gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya orang tua itu diminta mendidik, bukan membuat anak ini seperti yang dia mau. Mendidik anak ini supaya anak ini tumbuh di dalam keunikannya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi orang tua tidak diminta untuk mencetak anak ini sesuai apa yang mereka mau, tapi membawa mereka bertumbuh sesuai dengan keunikannya yang Tuhan sudah nyatakan di dalam diri anak-anak itu. Nah, karena itu setiap orang tua diminta untuk membangun satu relasi yang hidup sebagaimana Allah berelasi dengan manusia secara personal, memberikan ruang bagi manusia untuk tumbuh dalam keunikannya, di mana Allah menyediakan kasih, menyediakan pengampunan untuk suatu kesalahan. Demikianlah sebetulnya setiap orang tua diminta untuk membangun relasi terhadap anak-anak mereka. Anak-anak itu akan tumbuh justru ketika dia belajar dari kesalahannya. Ketika anak tidak dibiarkan belajar dari kesalahannya, itu kelak akan membuat anak ini tumbuh menjadi orang yang justru tidak dewasa begitu ya, tidak dewasa, tidak mengambil tanggung jawab hidupnya atas dirinya. Pada akhirnya dia hanya akan menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi yang dia hadapi. Tuhan Yesus memberkati.